Jadi, kita percaya tanpa eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia, saking kayanya Indonesia, potensi APBN di angka 6.000 hingga 12.000 triliun realistis dapat dicapai. Contoh saja, isu mega skandal 345 triliun itu terjadi hanya di satu kementerian saja. Bagaimana dugaan terjadi hal yang sama di kementerian atau lembaga lain? Belum lagi soal kebocoran potensi ekonomi Indonesia yang terus mengalir keluar kepada oligarki global. Net outflow of national wealth. Kira-kira ada tidak ya capres yang berani seperti itu? Hemat penulis harus ada, meski itu disembunyikan karena akan mengganjal jalan menuju kemenangan bila isu-isu ini dikemukakan di awal. Yang terpenting, jangan lagi jualan isu-isu yang bias lah, yang umumnya menjual citra kesalehan, apalagi bergaya dan berpikir feodal sebagai seorang dermawan yang berhati mulia datang untuk membantu mengentaskan berbagai persoalan. Kami rakyat butuh cerdas, bukan demi kemenangan menggunakan cara-cara bodoh, cara-cara pemimpin gebiar, pencitraan, pun menjual jurus cengengesan. Padahal yang kita rasakan sesama rakyat telah diadu domba. Rakyat vs rakyat, rakyat vs kekuasaan. Yang untung adalah kelompok oligarki. Selamat menuju Pilpres 2024. Kami menolak hadiah-hadiah sebagai pemikat hati dan pikiran seperti kaos murahan, jam, kompor, sepeda, peralatan rumah tangga, peralatan sekolah, peralatan pertanian, hingga money politics yang mana satu suara dihargai 50 hingga 200 ribu rupiah. Gelaran pemilihan umum 2024 dengan ragamnya di semua level, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, yaitu gelaran Pilpres. Memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD, dan DPD disebut dengan Pileg, yang mana Pilpres dan Pileg akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 secara serentak. Sedangkan untuk memilih gubernur, bupati, dan atau wali kota juga akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024, disebut dengan Pilkada atau Pemilu Kada. Pemilu merupakan amanat konstitusi agenda rutin 5 tahunan untuk memilih dan membentuk atau menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan legitimatif, memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu adalah ruang untuk berubah dari yang baik agar menjadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang buruk menuju perubahan baik. Itulah harapan seluruh bangsa Indonesia terhadap para calon-calon penyelenggara negara. Di situ ruang politik untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan secara konstitusi sah. Ide dan gagasan atau visi misi yang dibawa oleh peserta pemilu dari organisasi partai politik maupun para calon tentunya membawa isi pikiran untuk diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan bila nanti terpilih dan berkuasa. Pemilu untuk menghasilkan kepemimpinan nasional hingga daerah yang berpihak pada rakyat adalah benar-benar harapan rakyat agar kehidupan menjadi lebih baik. Disitulah pesta yang sebenarnya, pesta adu ide dan gagasan, saling berlomba-lomba untuk kebaikan, bukan pesta baliho, spanduk, maupun bagi-bagi kaos yang norak, pun bagi-bagi uang atau money politics agar dipilih. Dan 1000 citra kesalehan
keberpihakan, dan janji-janji manis lainnya yang ujung-ujungnya tidak berlomba menuju kebaikan, namun penghalalan segala cara untuk meraih kemenangan. Khusus pada Pilpres, karena Indonesia dengan sistem presidensil, tentu kepemimpinan nasional berawal dari jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Maka harapan itu wajar presiden bak seorang dewa sebagai nahkoda bahtera Indonesia tentu menjadi faktor utama. Bagaimana visi misi para capres-cawapres? Nah, rakyat tentu ingin perubahan yang revolusioner. Meski revolusioner yang dimaksud hanyalah hal-hal esensi wacana publik rakyat, yaitu soal hak hidup, soal terselenggaranya hidup rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sederhana saja bukan? Maka rakyat tak butuh janji-janji manis yang muluk-muluk, program-program yang membahana ke seluruh dunia, juga bangunan-bangunan yang spektakuler. Poinnya, rakyat hanya butuh hal-hal esensi dan substansi dari hidup dalam poin relasi penghidupan dan kehidupan. Mana mungkin rakyat jauh berpikir soal geopolitik dan strategi internasional bila urusan hak hidup rakyat saja terabaikan. Padahal tujuan negara didirikan adalah memenuhi hajat hidup rakyat yang kodrat. Yang kodrat saja ya, bukan yang muluk-muluk. Contoh hal pangan. Bila revolusioner yang dimaksud seperti halnya pemikiran Bung Karno dengan konsep trisaktinya, yaitu berdaulat di bidang wilayah dan politik, ekonomi dan budaya. Syukur itu yang menjadi visi misinya. Tentu meski itu berat, karena ini akan berbenturan dengan kepentingan oligarki tentunya. Oligarki bisnis yang dirasakan berwatak neoliberal dijadikan arah haluan Indonesia. Karena Indonesia adalah aset, tentu tak ingin kehilangan tambang-tambang ekonomi. Dengan demikian, tugas next Presiden 2024 adalah presiden yang serius dalam membangun manusia Indonesia, bertugas untuk membawa pada haluan berciri keadilan sesuai amanat konstitusi. Presiden 2024 harus membangun manusia dari aspek etika dan moralitas, membangun kecerdasan intelektual sebagai modal mencapai produktivitas. Maka membangun manusianya akan otomatis tertata dengan sendirinya kemana arah pembangunan materialnya atau fisiknya. Karena manusia ditempatkan pada sisi di mana seharusnya didudukkan esensi kemanusiaannya dengan segala sumber dayanya. Manusia akan menjadi beradab, otomatis keadilan itu akan tercapai. Tidak ada lagi disparitas, terutama hal ekonomi menyangkut distribusi keadilan. Seperti misalnya, kekayaan Indonesia hanya dikuasai 3% saja orang atau kelompok Indonesia yang berproksi pada kelompok global. Hal seperti inilah yang membuat bias arti kehadiran negara terhadap rakyatnya. Jadi, pemikiran yang revolusioner mutlak diusung sebagai visi misi para capres di 2024. Bila menyangkut teknis, misalnya hal revolusi industri, pendidikan, mental, budaya, revolusi bumi, dan revolusi lain-lainnya tentu akan menyertainya. Yang terpenting, pendekatan utamanya adalah hal kemanusiaan atau humaniora. Jadi, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya adalah mutlak dilakukan. Membangun manusia yang diutamakan, karena pembangunan manusia dapat dijadikan legasi masa depan, bukan bangunan infrastruktur yang tampak gebiarnya saja. Visi misi Capres 2024. Definisi pemikiran revolusioner dalam konteks ini bukan sebagai tindakan revolusi fisik yang mana erat dengan pergantian suksesi kepemimpinan atau kekuasaan yang frontal. Namun,
perubahan sosial budaya yang berlangsung cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat diwujudkan oleh presiden atau kekuasaan mendatang dengan mulai saat ini mencicil konsep itu sebagai bagian dari visi misi dalam kampanyenya, otomatis sebagai edukasi kepada masyarakat. Apabila dikonkretkan, lantas seperti apa visi misi tersebut? Sedangkan secara regulasi, visi misi Capres berdasarkan acuan dari RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Namun demikian, hemat penulis tak perlu merisaukan dokumen tersebut bila tidak sesuai dengan tujuan atau ruh konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Artinya, dokumen RPJP bukanlah dokumen yang kaku seperti halnya dulu garis-garis besar haluan negara, namun sebagai acuan saja. Dan dokumen RPJP beda derajatnya seperti halnya dokumen atau aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu aturan konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena kebenaran dari RPJP adalah multitafsir, selera dari kekuasaan, meski statusnya juga berupa undang-undang. Karena persoalannya terjadi suksesi atau estafet kepemimpinan, yang mana keberhasilan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan bias parameternya bila merujuk pada cita-cita keadilan, kecuali negara sudah dalam keadaan yang ideal atau tujuan yang adil dan makmur itu benar-benar sudah tercapai, hingga RPJP disimpulkan benar-benar sebagai acuan seperti halnya Undang-Undang Dasar 1945 atau diyakini kebenarannya. Dalam praktiknya, kreasi presiden terpilih dalam menentukan arah pembangunan, visi misi akan include dalam tata kelola pemerintahan yang diadministrasi melalui APBN dengan menyusun dokumen RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah per 5 tahunan jabatan, meski diambil dari induk RPJP. Informasi update-nya, Capres nantinya dalam pendaftaran ke KPU dalam penyusunan visi misi harus berdasarkan RPJP 2025-2045 sebagai acuan. Namun sampai saat ini dokumen tersebut belum selesai. Ditargetkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengebut penyusunan RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 rampung sebelum tahapan pendaftaran Capres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 mendatang. Lantas, visi misi seperti apa yang diharapkan rakyat? Yang itu sederhana namun revolusioner. Di antaranya, ini contoh saja. 1. Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tak harus dilakukan eksploitasi besar-besaran, namun tetap dapat memenuhi target APBN di angka 6.000 triliun di periode pertama, dan periode kepemimpinan yang kedua di angka Rp 10.000 sampai 12.000 triliun. 2. Dana sebesar itu untuk membuat produktivitas rakyat di segala bidang, bukan hanya meningkatkan produktivitas yang itu bias, yang mana seringkali produktivitas itu dilakukan dengan memberikan aset ekonomi pada para kapital global dalam pengelolaannya atas lahan-lahan ekonomi. Justru bagaimana target 6 hingga 12.000 triliun tersebut real dari hasil produktivitas rakyat. 3. Produktivitas itu misalnya Indonesia fokus di bidang kapitalisasi industri pertanian mandiri Indonesia. Relevansinya dengan industri atau sektor, misalnya kelautan, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya yang dikelola oleh benar-benar negara. 4. Melakukan reformasi besar-besaran pada sistem atau regulasi dan praktiknya di sektor migas dan mineral atau sektor pertambangan dan sektor lainnya yang tidak diserahkan kepada mekanisme pasar atau bentuk privatisasi swastanisasi.
Kesemuanya atau objek vital dinasionalisasi menjadi benar-benar BUMN plat merah, benar-benar industrialisasi dan hilirisasi dalam negeri. Itu pun juga harus tetap terkendali. 5. Tidak tunduk pada oligarki global dan dalam negeri yang sudah sebegitu kuat mencengkeram ekonomi Indonesia. Infiltrasi pada regulasi harus disterilkan. 6. Terkait dengan poin di atas, yang diutamakan dalam tiap desain pembangunan selalu berdasarkan pada kepentingan atau hajat hidup rakyat, yang itu berupa hak hidup atau kodrat. IPM, Indeks Pembangunan Manusia, atas fakta kekayaan Indonesia atau atas tujuan-tujuan negara didirikan, yang mana dengan syarat adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Tanpa relevansi yang nyata akan hal dasar kepentingan rakyat atau keberpihakan dalam negeri, berarti dasar desainnya tidak memihak. 7. Sekolah gratis hingga perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis tanpa syarat-syarat. Rakyat dapat mencukupi kebutuhan makanannya yang standar Eropa, seperti tercukupinya kebutuhan susu, ikan, daging, ayam, telur, dan sebagainya. Juga urusan BBM, minyak goreng, gas melon, LPG, dan sebagainya yang tersedia dengan murah dan gampang. Juga tidak membuat sistem yang ribet dan administratif, birokratif kepada rakyatnya sendiri. 8. Tidak menjadikan rakyat sebagai ladang bisnis atas fakta demografi dengan terus menciptakan buruh-buruh baru dengan alasan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. 9. Tidak sekakmat rakyat pada hal yang sifatnya administrasi legalitas sebagai warga negara atas sebuah kebijakan. 10. Efisiensi sumber daya alam untuk cadangan 10 hingga 100 tahun mendatang guna keberlanjutan Indonesia masa depan. 11. Ini contoh. Jam kerja rakyat Indonesia harusnya cukup 7 bulan dalam setahun. Selebihnya untuk peningkatan atau pengembangan kualitas hidup pada bidang ilmu pengetahuan. 12. Ini harusnya rakyat Indonesia juga mampu. Rakyat harus mampu piknik antar pulau di Indonesia dalam sebulan sekali dan setahun 2 kali piknik internasional. Dan sebagainya dan sebagainya. Di atas hanya contoh di antaranya saja. Nah, itu contoh visi misi yang gahar bagi seorang capres-cawapres idaman. Tentu tidak dalam pengertian anti geopolitik dan strategi global yang seringkali isu tersebut berkaitan dengan hal investasi atau oligarki global. Bagian ini tetap menjadi kesatuan pandang, tetapi tetap berpihak pada kepentingan nasional. Seperti, berikanlah bagian kekayaan ekonomi Indonesia ini 20% saja untuk kelompok oligarki. Selebihnya 80% untuk negara atau rakyat dalam menjalankan usaha-usaha bisnis. Jangan sampai lahan-lahan entrepreneur milik rakyat atau UMKM diambil habis oleh oligarki, player-player global, dan kartel-kartelnya. Bumi Nusantara tidak ingin sekedar menjadi panggung atau ajang pasar bebas saja dengan memanfaatkan kekayaan alam dan bonus demografi sebagai buruh, pun dengan oknum-oknum para penyelenggara yang turut berbisnis kepada rakyatnya. Jangan sampai produksi-produksi dari industri-industri besar menggunakan bahan produksi dari Indonesia, tenaga kerja dari Indonesia, bahkan permodalan disubsidi oleh rakyat. Dan cilakanya produk pun yang beli rakyat Indonesia dengan aneka jerat sistem yang membelenggu, menawarkan hasrat dan menjebak dalam rumus supply and demand. Sementara mereka tinggal melabeli harga pun masih dengan pajak-pajak yang tinggi. Rakyat yang kebingungan adalah rakyat yang dimanfaatkan alih-alih dengan narasi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, edukasi, dan sebagainya. Padahal gelanggang yang diciptakan adalah rimba raya,
tanpa arah peta jalannya. Hal yang substansi tak pernah mengemuka ketika rupa gebiar adalah keniscayaan yang mana keberpihakan itu untuk kelompok ekonomi global dan dalam negeri. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan isu bisnis global yang esensinya hanya cari cuan saja tidak perlu diikuti, seperti contohnya heboh masifnya penggunaan platform digital yang itu hanya angan-angan saja. Indonesia harus percaya diri hidup ala desain Indonesia sendiri dengan infrastruktur pengetahuan Indonesia. Jadi, kita percaya tanpa eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia, saking kayanya Indonesia, potensi APBN di angka 6.000 hingga 12.000 triliun realistis dapat dicapai. Contoh saja, isu mega skandal 345 triliun itu terjadi hanya di satu kementerian saja. Bagaimana dugaan terjadi hal yang sama di kementerian atau lembaga lain? Belum lagi soal kebocoran potensi ekonomi Indonesia yang terus mengalir keluar kepada oligarki global. Net outflow of national wealth. Kira-kira ada tidak ya capres yang berani seperti itu? Hemat penulis harus ada, meski itu disembunyikan karena akan mengganjal jalan menuju kemenangan bila isu-isu ini dikemukakan di awal. Yang terpenting, jangan lagi jualan isu-isu yang bias lah, yang umumnya menjual citra kesalehan, apalagi bergaya dan berpikir feodal sebagai seorang dermawan yang berhati mulia datang untuk membantu mengentaskan berbagai persoalan. Kami rakyat butuh cerdas, bukan demi kemenangan menggunakan cara-cara bodoh, cara-cara pemimpin gebiar, pencitraan, pun menjual jurus cengengesan. Padahal yang kita rasakan sesama rakyat telah diadu domba. Rakyat vs rakyat, rakyat vs kekuasaan, yang untung adalah kelompok oligarki. Selamat menuju Pilpres 2024. Kami menolak hadiah-hadiah sebagai pemikat hati dan pikiran seperti kaos murahan, jam, kompor, sepeda, peralatan rumah tangga, peralatan sekolah, peralatan pertanian, hingga money politics yang mana satu suara dihargai 50 hingga 200 ribu rupiah.